Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam, kita melanjutkan kajian kita kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Kita masuk ke poin 12 dari bab yang pertama. Kata beliau, yaitu kullu muhdatsatin fid dini bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara yang diada-adakan dalam agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu tempatnya dalam api neraka. Pembahasan kita tentang bid'ah nih Pak, karena kata-kata bid'ah itu di negeri kita termasuk kata-kata yang menyeramkan. Kata bid'ah itu sebagian orang menganggap katanya itu vonis neraka. Namun tentunya kita penting untuk mengenal apa itu bid'ah dan bagaimana untuk mencap sesuatu itu bid'ah. Karena semua pasti ada kaidah-kaidahnya, tidak sembarangan. Kita harus memahami, jangan sampai kita menjadi orang yang sangat mudah mencap dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Tapi juga jangan sampai semua boleh, nggak ada bid'ah. Ini pun tidak boleh. Tapi kita tengah-tengah ya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diterapkan oleh para ulama tentunya. Kita akan membahas dulu makna bid'ah supaya kita paham dulu apa itu bid'ah. Bid'ah secara bahasa dari kata bada'a yang artinya membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Makanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Badi'. Di antara nama Allah apa? Al-Badi'. Allah berfirman, Badi'us samawati wal ard. Kenapa disebut Badi'? Karena Allah menciptakan segala sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Jadi bid'ah secara bahasa artinya apa? Semua yang baru ada yang sebelumnya tidak ada. Baik itu mencakup masalah dunia maupun masalah-masalah yang lainnya. Mobil bid'ah tidak secara bahasa? Iya. Kacamata bid'ah enggak secara bahasa, Pak? Iya. HP yang antum punya bid'ah enggak secara bahasa? Iya. Demikian pula yang baru muncul di zaman sekarang, berbagai macam teknologi. Semua yang sebelumnya tidak ada disebut apa? Bid'ah. Bahkan wajah antum juga bid'ah. Sebelumnya enggak ada. Tapi apakah sesuatu yang bid'ah secara bahasa itu juga bid'ah secara istilah?
Jawab tidak. Karena makna secara bahasa jauh berbeda dengan makna secara apa? Istilah. Contoh sholat. Sholat secara bahasa artinya apa? Berdoa. Tapi sholat secara istilah artinya apa? Perbuatan dan perkataan yang khusus, yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam di waktu yang khusus, disertai dengan niat. Zakat secara bahasa artinya apa? Tumbuh dan suci. Secara istilah artinya apa? Mengeluarkan sebagian harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus. Maka dari itu tidak boleh kita bawa makna secara bahasa kepada makna apa? Istilah. Jadi bid'ah secara bahasa artinya segala sesuatu yang baru ada yang sebelumnya tidak ada. Itu namanya bid'ah secara bahasa. Maka kalau ada orang berkata, wah kalau semua bid'ah berarti mobil bid'ah dong, pesawat bid'ah dong. Kita katakan iya, mobil bid'ah, tapi bid'ah secara apa? Bahasa. Iya betul, pesawat bid'ah. Bahkan kalau antum membuat sebuah kue yang sebelumnya nggak ada, bid'ah. Tapi itu bid'ah secara apa? Bahasa. Adapun bid'ah secara istilah, apa itu? Al-Imam Asy-Syatibi memberikan sebuah definisi yang sangat bagus sekali. Beliau berkata, al-bid'atu hiya ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bis suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Bid'ah adalah ungkapan tentang tata cara dalam agama. Ibaratun an tariqatin fid din. Ungkapan tentang tata cara dalam apa? Agama. Mukhtara'atun yang dibuat-buat. Tudahi syar'iyyah, mirip dengan syariat. Mirip dengan apa? Syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, di mana tujuan melakukan bid'ah itu apa? Al-mubalagha fit ta'abbud, bersungguh-sungguh untuk beribadah. Tujuan untuk melakukan bid'ah apa? Dalam rangka beribadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan definisi ini, Pak. Bid'ah adalah setiap tata cara dalam agama. Di sini Imam Asy-Syatibi menyebutkan bahwa bid'ah itu ada dalam perkara-perkara apa? Agama. Ingat, Pak, urusan yang berhubungan dengan manusia itu ada dua macam. Ada yang berhubungan dengan agama, ada yang berhubungan dengan dunia. Adapun yang berhubungan dengan dunia, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kaidah. Apa itu? Yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Allah mengatakan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untukmu apa yang ada di bumi ini. Allah mengatakan, Allah menciptakan yang ada di bumi ini untukmu. Berarti semua yang ada di bumi ini pada asalnya halal untuk kita. Tidak boleh kita haramkan sampai ada dalil dari syariat. Jadi ingat, Pak, ya, dalam masalah-masalah dunia pada asalnya apa? Halal.
Dasarnya mah tadi surat Al-Baqarah ayat 29. Makanya kalau misalnya bapak-bapak ikhwatul Islam nih, saudara-saudara saya ini ragu dalam masalah yang sifatnya dunia, halal apa haram, jangan diharamkan dulu sampai ada dalil. Ustaz, apa hukumnya makan kepiting? Ada enggak dalilnya yang mengatakan bahwa haram makan binatang dua alam? Enggak ada. Tidak ada satupun dalil yang mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan binatang dua alam haram. Mana dalilnya? Sama sekali tidak ada. Karena tidak ada dalil, tidak ada larangan, maka kita katakan pada asalnya yang berhubungan dengan masalah dunia apa? Halal. Kalau kodok, boleh nggak makan kodok? Siapa yang pernah makan sate kodok? Kalau kodok alias katak, itu sudah ada dalilnya. Rasulullah SAW melarang membunuh katak. Kemarin ada yang nanya ke saya, Ustadz, Rasulullah kan melarang membunuh katak. Terus mengkonsumsinya boleh enggak? Lah, saya bingung. Emang kamu makan katak hidup-hidup ya? Saya bilang. Yang namanya orang mau mengkonsumsi pasti ngebunuh dulu kan ya? Sedangkan Nabi SAW melarang membunuh katak. Berarti sudah ada dalil yang melarangnya. Sedangkan kepiting tidak ada dalil yang melarangnya. Karena masalah dunia pada asalnya apa? Halal. Maka masalah antum mau bikin sebuah teknologi yang sebelumnya tidak ada, silakan. Masalah dunia pada asalnya apa? Halal. Selama itu bermanfaat, selama itu tidak membahayakan kehidupan manusia, silakan. Antum mau bikin sebuah kue yang baru ada di dunia, silakan. Iya. Adapun masalah yang berhubungan dengan agama, din, ibadah, karena agama ini milik siapa? Allah. Agama milik Allah, Pak. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, milik Allah lah agama yang murni ini. Ibadah itu hak siapa? Hak Allah. Bukan hak hamba, bukan. Sedang karena agama ini milik Allah, maka tidak boleh ada siapapun yang berhak membuat syariat dalam agama kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena agama milik Allah, tidak boleh seseorang mengklaim sesuatu termasuk agama kecuali dengan dalil yang jelas. Ibadah hak Allah, sedangkan Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridai, bukan sesuai dengan selera kita. Maka tidak boleh ada orang seenaknya, saya mau bikin ibadah sendiri. Tidak boleh kita katakan, subhanallah, dari mana dalilnya Anda bikin ibadah itu? Enggak, saya cuma pengen berinovasi aja. Ibadah tidak bisa seperti itu. Ibadah harus menunggu dalil. Ada dalil, laksanakan. Enggak ada dalil, tidak boleh dilaksanakan. Dalilnya mana? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amal yang tidak ada padanya perintah kami, maka amal itu apa? Tertolak. Lihat, Rasulullah mengatakan siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tidak ada padanya perintah kami, berarti yang namanya ibadah itu nunggu apa? Nunggu perintah. Nunggu perintah. Kalau ada orang berkata, Ustadz, bukannya di zaman Rasulullah ada sahabat yang membuat ibadah dan Rasulullah SAW menyetujuinya? Contoh misalnya, ada seorang sahabat setiap sholat selalu menutupnya dengan surat Al-Ikhlas.
Ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu setiap rakaat selalu kamu tutup dengan surat Al-Ikhlas? Apa kata sahabat ini? Karena aku mencintainya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, cintamu kepada surat Al-Ikhlas membuat kamu masuk surga. Sebagian orang berkata, ini sahabat bikin ibadah sendiri. Gimana? Kita katakan, itu di zaman siapa? Yang membenarkan siapa? Berdasarkan apa? Kalau di zaman Rasul memang zaman pensyariatan. Kalau Rasulullah membenarkan berdasarkan wahyu dari langit. Kalau di zaman sekarang ente bikin bid'ah, siapa yang membenarkan? Kiai nggak dapat wahyu, ustadz nggak dapat wahyu, adanya si wahyu. Bagaimana akan bisa dikiaskan zaman Rasul dengan di zaman sekarang, Mbak? Kias yang sangat jauh berbeda. Maka dari itulah saudaraku sekalian, bid'ah itu hanya ada dalam masalah-masalah agama dan ibadah. Masalah dunia pada asalnya nggak ada bid'ah. Kecuali kalau masalah dunia itu dianggap sebagai ibadah berdiri sendiri. Contoh, saya punya keyakinan memakai kain wol itu adalah keutamaan. Sebagai taqarrub saya kepada Allah. Kita katakan mana dalilnya? Bahwa Rasulullah dahulu bertaqarrub kepada Allah dengan memakai kain wol. Mana dalilnya? Gak ada. Bahkan yang ada pengingkaran dari para ulama salafus saleh. Rasulullah terkadang pakai katun, terkadang pakai wol, terkadang yang lainnya. Saya mau beribadah kepada Allah dengan cara makan tempe. Kita katakan, kaif, mana dalilnya? Tidak ada. Maka dalam masalah ibadah, biasakan Pak, tanya dalil. Dalilnya apa Ustadz? Ingat, ini masalah apa? Ibadah. Maka kalau antum ragu ini ibadah, ada yang bilang bid'ah, ada yang mengatakan enggak. Gimana? Kalau antum ragu, jangan dilakukan dulu. Karena masalah ibadah pada asalnya apa? Tidak boleh dulu dilakukan sampai jelas ada dalilnya yang memerintahkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham Pak? Baik. Kata beliau, jadi bid'ah itu ungkapan tentang tata cara dalam agama. Tudah mukhtara'ah yang dibuat-buat. Yang apa? Yang dibuat-buat. Dengarkan baik-baik. Saya mau tanya sama kamu. Sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan itu lalu kita lakukan itu jadi bid'ah apa enggak? Sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan lalu kemudian kita lakukan jadi bid'ah apa enggak? Terjadi perselisihan. Sesuatu yang Rasulullah SAW tidak lakukan, perhatikan kata-kata tidaknya ya. Sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan tidak lepas dari 3 keadaan. Ingat baik-baik, catat baik-baik. Ini kaidah yang sangat bermanfaat insya Allah. Sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, Rasulullah tidak lakukan karena masih ada penghalangnya. Keadaan yang pertama, Rasulullah SAW tidak lakukan karena masih apa? Masih ada penghalangnya. Contohnya apa? Di zaman Rasulullah, Al-Quran belum dibukukan. Kenapa Rasulullah tidak membukukan Al-Quran? Masih ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Wahyu terus-menerus turun, belum selesai. Iya. Contoh lagi,
Rasulullah SAW di zamannya sholat taraweh itu hanya 3 malam. Taraweh berjamaah maksudnya ya. Rasulullah SAW sholat taraweh berjamaah dengan para sahabatnya hanya 3 malam. Kenapa Rasulullah tidak lakukan setiap malam? Jawabnya karena ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Takut diwajibkan. Demikian dalam riwayat Abu Daud. Disebutkan dalam riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah SAW pernah bangun di malam kedua, dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, maaf ya. Rasulullah bangun di malam 23 bersama sebagian sahabat dan sholat sampai 1/3 malam pertama. Kemudian Rasulullah bangun di malam 25 bersama sebagian sahabat dan sholat sampai pertengahan malam. Kemudian Rasulullah bangun di malam 27 bersama para sahabat dan masjid menjadi sesak penuh. Dan sholat semalam suntuk sampai mendekati sahur. Malam berikutnya para sahabat sudah rame mau ikut sholat bersama Rasulullah. Di malam itu Rasulullah nggak keluar. Kemudian di pagi harinya Rasulullah bersabda, aku tahu kalian sudah berkumpul, tapi aku khawatir diwajibkan atas kalian. Rasulullah tidak lakukan setiap malam karena ada penghalangnya rupanya, Pak. Apa itu penghalangnya? Karena takut diwajibkan. Ini keadaan yang pertama nih. Ingat baik-baik. Rasulullah yang pertama tadi apa? Rasulullah tidak lakukan karena masih ada penghalangnya. Kalau penghalangnya tidak ada setelah Rasulullah wafat, maka kalau memang itu maslahatnya besar, boleh kita lakukan. Makanya di zaman Abu Bakar Al-Quran dibukukan tidak? Dibukukan. Kenapa? Sebab kalau Al-Quran tidak dibukukan mudaratnya besar sekali, Pak. Karena para penghafal Quran banyak yang meninggal dunia di medan perang. Akhirnya Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran dan membukukan Al-Quran. Seluruh sahabat sepakat bahwa ini bukan bid'ah. Kenapa di zaman Rasulullah tidak dibukukan? Karena ada penghalangnya. Wahyu terus menerus turun. Setelah Rasulullah wafat, penghalangnya sudah hilang. Sementara kebutuhan umat kepada Al-Quran dan mushaf Al-Quran sangat-sangat butuh. Bahkan itu dalam rangka menjaga Al-Quran jangan sampai hilang. Setelah Rasulullah wafat, sholat taraweh mungkin gak diwajibkan. Sudah tidak mungkin lagi diwajibkan. Karena wahyu sudah terputus. Maka Umar melihat ini maslahatnya besar. Maka Umar pun kemudian menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam. Dan lalu melakukan sholat taraweh setiap malam. Lalu Umar berkata sebaik-baik bid'ah itu ini. Maksudnya kata Ibnu Rajab, bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara istilah. Kenapa? Karena sholat tarawih bagaimana disebut bid'ah sementara Rasulullah melakukannya. Kenapa Rasulullah tidak lakukan setiap malam? Karena masih ada penghalangnya, takut diwajibkan. Setelah Rasulullah wafat, penghalangnya sudah tidak ada. Maslahatnya besar, maka seluruh sahabat sepakat dalam masalah ini dan para ulama seluruhnya sepakat, Pak. Bolehnya sholat tarawih tiap malam menjadi sunnah. Ini keadaan yang pertama, Pak. Ingat baik-baik ya. Rasulullah tidak lakukan, kenapa? Karena masih ada penghalangnya. Keadaan yang kedua, Rasulullah SAW tidak lakukan karena belum ada pendorongnya. Ya. Keadaan yang kedua apa tadi?
Rasulullah SAW tidak lakukan karena belum ada pendorongnya. Contoh, di zaman Rasulullah ada nggak ilmu nahu dan sorof, Pak? Belum ada. Kenapa belum ada? Belum dibutuhkan. Orang para sahabat orang yang sangat fasih bahasa Arabnya. Ya. Di zaman sahabat ada nggak ilmu hadis? Ada. Di zaman Rasulullah SAW ada nggak yang namanya ilmu tajwid? Nggak ada. Di zaman Rasulullah ada nggak yang namanya ilmu usul fikih? Nggak ada. Kenapa? Jawabnya karena di zaman itu belum dibutuhkan, belum ada pendorongnya. Ya. Kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib banyak orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab masuk Islam. Akhirnya mereka bersalah-salahan baca Al-Quran dan hadis, mengakibatkan berubah maknanya, Pak. Maka ini Ali melihat ini bahaya, ini bisa merusak Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka Ali memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan tata bahasa Arab. Paham nggak, Pak? Pak. Jadi yang kedua apa, Pak? Hah? Pak, itu yang bobo. Jadi yang kedua tadi apa? Nabi tidak lakukan karena belum ada pendorongnya. Ketika Nabi telah wafat, pendorongnya muncul, boleh. Dan itu bukan bid'ah. Makanya para ulama membuat ilmu nahu, ilmu sorof dalam rangka menjaga Al-Quran. Para ulama membuat ilmu usul fikih dalam rangka menjaga Al-Quran dan memahami Al-Quran. Karena usul fikih itu membahas tentang bentuk-bentuk bahasa Arab. Perintah pada asalnya wajib sampai ada dalil yang memalingkannya. Larangan pada asalnya haram sampai ada dalil yang menunjukkan kemakruhannya. Ya, dan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Para ulama membuat ilmu tajwid dalam rangka apa? Menjaga Al-Quran supaya orang baca Qurannya nggak sembarangan. Para ulama membuat ilmu hadis dalam rangka menjaga hadis Nabi supaya tidak setiap orang seenaknya mengatakan. Sesaat lagi azan akan dikumandangkan. Kepada para jamaah dimohon untuk bersiap-siap melaksanakan salat berjamaah. Berapa menit lagi azan? 10. Iya. Sampai mana tadi? Para ulama membuat ilmu hadis dalam rangka menjaga hadis, Pak. Supaya tidak ada sembarangan orang mengatakan Rasulullah bersabda begini padahal dusta. Kenapa di zaman Nabi tidak ada? Karena itu semua belum dibutuhkan. Sehingga setelah Rasulullah wafat dan sangat dibutuhkan, bahkan kalau tidak dibuat, ini bahaya untuk Al-Quran dan hadis. Maka dibuatlah oleh para ulama. Berarti yang dibuat-buat itu, Pak, ada beberapa macam. Ini keadaan yang keberapa? Keadaan yang ketiga. Nabi SAW tidak lakukan, padahal penghalangnya tidak ada. Dan pendorongnya sudah ada. Ya. Tadi yang pertama, Nabi tidak lakukan karena masih ada penghalang. Yang kedua, Nabi tidak lakukan karena belum ada pendorongnya. Yang ketiga ini, Nabi tidak lakukan padahal penghalangnya tidak ada. Dan pendorongnya ada. Paham tidak? Tapi Nabi tidak lakukan. Maka itu artinya tidak disyariatkan. Maka itu artinya apa? Tidak disyariatkan. Contoh, seorang sahabat berkata,
Dahulu Nabi SAW sholat Idul Fitri dan Idul Adha tanpa adzan dan tanpa qomat. Ada nggak penghalang Rasulullah SAW untuk adzan? Tidak ada. Rasulullah mampu menyuruh Bilal adzan, bisa. Ada pendorong untuk adzan dan qomat, ada untuk mengumpulkan orang. Tapi Nabi tidak lakukan. Itu artinya bahwa adzan dan qomat memang tidak disyariatkan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Maka kalau di zaman ini ada orang adzan dan qomat untuk Idul Fitri dan Idul Adha, kita katakan apa? Bid'ah. Paham tidak? Pahami kaidah ini, Pak. Kita kembali kepada pembahasan. Kita sedang membahas perkataan Imam Asy-Syatibi. Jadi Imam Syatibi mengatakan bid'ah itu ungkapan tentang tata cara dalam agama yang dibuat. Nah, tadi sudah saya sebutkan, sesuatu yang dibuat-buat itu ada 3 keadaan tadi. Nggak lepas dari 3 keadaan. Perhatikan baik-baik, catat baik-baik, ingat baik-baik. Dengan kalau antum tahu 3 keadaan seperti ini, antum akan tahulah bahwa sebetulnya perbedaan sebagian ulama yang mengatakan bid'ah hasanah ada apa enggak, itu sebetulnya perbedaan yang sifatnya kalau kita perhatikan ya, perbedaan dalam mengungkapkan saja. Sebab mereka-mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah enggak lepas dari 3 keadaan tadi. Contoh Imam Nawawi menyatakan bid'ah hasanah ada. Tapi ketika ditanya tentang sholat nisfu Sya'ban dan sholat raghaib, apa kata Imam Nawawi? Keduanya sholat yang bid'ah. Karena tidak ada dalilnya dari Rasulullah dan para sahabatnya. Dan orang yang mengingkarinya diberikan pahala. Padahal Imam Nawawi, beliau yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Tapi beliau ketika ditanya tentang 2 sholat tadi, sholat nisfu Sya'ban dan sholat raghaib, beliau menganggap dua-duanya bid'ah. Kenapa? Karena itu masuk dalam yang ketiga tadi, saudaraku sekalian. Nanti insya Allah kita akan bahas secara tersendiri apa itu bid'ah hasanah. Apakah benar ada bid'ah hasanah atau tidak, itu pembahasannya nanti insya Allah. Adapun sekarang karena sudah mau sholat isya, ya, Bapak berapa menit lagi? Hah? Masih 5? Masih 5? Baik. Kalau begitu masih kita tudahi syar'iyyah. Jadi kata Imam Syatibi mendefinisikan bid'ah itu apa tadi? Tata cara dalam, ingat, dalam agama ya, masalah dunia pada asalnya halal dalam agama. Yang dibuat-buat, apakah semua yang dibuat-buat itu pasti bid'ah? Belum tentu. Kita melihat 3 keadaan tadi. Tudahi syar'iyyah, menyerupai, mirip dengan syariat. Karena memang kalau kita perhatikan bid'ah itu mirip syariat, Pak. Ada kayak zikir-zikirnya gitu, tapi dibuat-buat semuanya. Ya. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, di mana tujuan daripada membuat bid'ah itu apa? Dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, inilah saudaraku sekalian definisi bid'ah yang paling bagus. Itu definisi yang disebutkan Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Iya. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Kenapa sih bid'ah itu, Pak, dicela oleh Allah dan Rasulnya? Jawabannya habis sholat isya insyaallah. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Tadi kita sudah menjelaskan tentang makna bid'ah. Kembali saya mengulangi lagi supaya lebih paham bahwa bid'ah secara bahasa beda dengan bid'ah secara istilah. Di mana bid'ah secara bahasa artinya semua yang baru ada yang sebelumnya tidak ada. Sedangkan bid'ah secara istilah yaitu ungkapan tentang tata cara dalam agama yang menyerupai syariat atau yang dibuat-buat dan mirip dengan syariat, di mana maksud tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kenapa sih bid'ah itu tercela dan dicela oleh Allah dan Rasulnya? Sampai-sampai Rasulullah SAW dalam beberapa kesempatan khutbah beliau sering mengucapkan itu. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya. Dan Nabi sering mengucapkan itu Pak dalam khutbah-khutbahnya, baik dalam khutbah Jumat maupun yang lainnya. Kenapa? Karena Nabi ingin mengajarkan kepada kita dan mewanti-wanti tentang bahaya bid'ah. Fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya ucapan yang paling benar itu kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara itu yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang diada-adakan itu apa? Bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ini ucapan Rasul. Yang tentunya Rasulullah tidak mungkin berbicara dari hawa nafsu. Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Allah pun dalam Al-Qur'an senantiasa mengingatkan tentang bahaya bid'ah itu. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke berapa? Ke-6 kalau nggak salah ya. Allah berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili." Dialah Allah yang telah menurunkan Alkitab. Di antara Alkitab itu ada ayat-ayat muhkamat yang jelas. Dan di antaranya juga ada yang mutasyabihat. Adapun orang-orang yang ada di hatinya kecondongan kepada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dalam rangka mencari fitnah dan menafsir-nafsirkan sesuai dengan keinginannya sendiri. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, kata Aisyah pernah membaca ayat ini. Lalu Rasulullah bersabda kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, jika engkau melihat orang yang selalu mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, maka itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi. Waspada kamu darinya." Kata Ibnu Abbas seorang sahabat Nabi SAW, bahwa masuk dalam ayat ini semua ahli bid'ah seperti Khawarij dan yang lainnya. Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, yang mereka menafsirkan Al-Quran, hadis sesuai dengan keinginan mereka, hawa nafsu mereka. Mereka mencari ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat, karena hanya ayat-ayat mutasyabihat yang bisa mereka pelintir dan disesuaikan dengan keinginan mereka. Sedangkan ayat-ayat muhkamat tidak bisa. Justru menghancurkan pendapat mereka itu sendiri. Maka di sini akal Islam.
Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153. Ya Allah mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Kata Imam Mujahid, yang dimaksud dengan jalan-jalan yang lainnya yaitu bid'ah dan syubhat. Allah mengatakan, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lainnya, niscaya jalan-jalan tersebut akan memecah belah kalian dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Allah wasiatkan agar kalian bertakwa. Allah juga berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka dalam agama ini sesuatu yang tidak pernah diizinkan oleh Allah? Allah mencela orang-orang musyrikin Quraisy yang merubah-rubah agama Nabi Ibrahim, membuat-buat perkara yang tidak pernah disyariatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka Allah mengatakan, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang mensyariatkan dalam agama ini sesuatu yang Allah tidak izinkan? Saudaraku sekalian, dalam hadis Nabi SAW juga mencela orang yang melakukan kebid'ahan. Rasulullah bersabda, innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai ia kembali kepada sampai ia meninggalkan kebid'ahannya. Hadis tersebut dikeluarkan Tabrani dan hadis ini hasan insyaallah. Lihat, Rasulullah mengatakan Allah menghalangi taubat dari orang yang melakukan bid'ah. Kenapa kata para ulama? Karena orang yang berbuat bid'ah itu akibat menganggap ini kan baik. Selama ia menganggap baik, dia tidak akan pernah taubat, Pak. Maka Allah halangi taubat sampai ia meninggalkan kebid'ahannya. Saudara-saudara sekalian, orang yang berbuat bid'ah itu Pak sama saja menuduh Rasulullah belum menyampaikan syariat secara sempurna. Imam Malik bin Anas, tahu Imam Malik? Imam Malik, Imam Darul Hijrah, berkata apa? Man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Wa dzalika li anna Allah 'azza wa jalla yaqul, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Faman lam yakun yawma idzin dinan lam yakunil yawma dina. Kata Imam Malik, siapa yang membuat satu bid'ah saja dalam agama, sungguh ia telah menuduh Rasulullah mengkhianati risalah. Karena Allah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu. Maka yang di hari itu tidak termasuk agama, hari ini pun tidak termasuk agama. Orang yang berbuat bid'ah menikam kesempurnaan Islam. Seakan-akan dia mengatakan Islam belum sempurna kecuali dengan kebid'ahan saya. Makanya Imam Syaukani ketika membahas ayat tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu apa? Kata beliau, kita jadikan ayat ini untuk membantah setiap orang yang berbuat bid'ah. Kita katakan kepada mereka, apakah agama ini telah sempurna tanpa bid'ah kamu atau belum sempurna? Bila ia menjawab, agama ini sudah sempurna tanpa kebid'ahan saya, kalau begitu buat apa kita sibuk sama bid'ah kamu? Kalau dia berkata, agama ini baru sempurna dengan kebid'ahan saya, berarti dia sudah menikam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencela ayat Al-Quran.
Maka saudaraku sekalian, ikhwatal Islam azani Allah. Makanya kenapa bid'ah itu tercela? Karena bid'ah itu bisa merusak kemurnian Islam. Ya. Sehingga akhirnya membuka pintu seluas-luasnya orang, semua yang menurut dia baik dianggap syariat. Akhi, yang menurut Anda baik belum tentu baik di sisi Allah. Selalu alasannya, terkadang orang berkata, ini kan baik. Maaf, baik menurut Anda atau menurut syariat? Apakah Anda pembuat syariat? Yang menurut Anda baik, apakah yakin baik di sisi Allah? Allah menyebutkan apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Sementara kita kan sok tahu banget, Pak. Menurut saya ini baik loh. Menurut ente itu siapa? Ente pembuat syariat. Yang berhak membuat syariat hanya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena dia pemilik agama ini yang telah sempurna. Siapapun yang mengatakan ini baik, wajib mendatangkan hujah dan dalil dan keterangan dari Allah dan Rasulnya bahwa ini memang itu baik menurut Allah dan Rasulnya. Kalau dia mengatakan ini baik, tapi ia tidak bisa mendatangkan keterangan dari Allah dan Rasulnya, ini bahaya, Pak. Makanya Imam Syafi'i berkata apa? Apa kata Imam Syafi'i? Man istahsana syai'an faqad syara'. Siapa yang menganggap baik sesuatu, sama saja ia telah membuat syariat. Imam Syafi'i, ini mengatakan Imam Syafi'i, Pak. Siapa yang menganggap baik sesuatu, ia telah membuat apa? Dia sudah mensyariatkan. Sementara syariat milik siapa? Milik Allah Jalla wa'ala. Berarti siapapun yang mengklaim itu baik, wajib ada keterangannya dari syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Mana? Anda beragama tidak boleh seenak Anda, semau Anda, yang menurut pendapat Anda baik belum tentu di sisi Allah. Inilah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah. Makanya cukup kita ikuti Rasul aja, cukup ittiba. Makanya Abdullah bin Mas'ud berkata apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti aja, nggak usah bikin-bikin yang baru. Kamu itu sudah dicukupi loh. Kurang apa lagi? Yang jelas dalilnya aja masih banyak yang ditinggalin. Ini udah sibuk dengan sesuatu yang gak ada dalilnya sama sekali. Allah musta'an, akhal Islam. Taib, kita buka tanya jawab. Banyak amat pertanyaannya. Mana yang lebih berbahaya, Ustadz? Bid'ah dalam amal atau bid'ah dalam keyakinan? Bid'ah dalam akidah itu lebih berbahaya, Pak, daripada bid'ah dalam amal, walaupun dua-duanya tidak boleh. Tapi dalam masalah akidah, seperti punya keyakinan bahwa iman itu tidak bertambah, tidak berkurang, bahaya ini. Orang Khawarij mengatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang. Siapa yang kehilangan sebagian iman, hilang seluruhnya, alias kafir. Pakai F apa P, Pak? Pakai F ya. Iya. Orang Murji'ah mengatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang. Siapa yang ada padanya sebagian iman, maka ada padanya seluruh iman. Sehingga menurut orang Murji'ah, maksiat tidak mempengaruhi amal. Maksiat tidak mempengaruhi iman. Anda berbuat maksiat sebesar apapun, yang penting hatinya baik. Ini Murji'ah.
Bahaya, Pak. Orang Qadariyah menolak takdir, mengatakan Allah belum menakdirkan sesuatu. Ini bahaya. Kata Rasulullah, Al-Qadariyatu majus hadhil ummah. Qadariyah itu majusi umat Islam. Karena ia menisbatkan kebaikan keburukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam artian bahwa Allah belum menakdirkan, dan bahwasanya yang manusia lakukan itu Allah tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh manusia. Allah baru tahu kalau manusia itu melakukan. Mu'tazilah punya keyakinan akal lebih tinggi dari apa? Dalil. Setiap dalil yang tidak sesuai dengan akal, tolak. Ini keyakinan bahaya nih, Pak. Mengakibatkan semua orang akibatnya mengotak-ngatik dalil sesuai dengan akal dia. Dia terima, dia tolak sesuai dengan akalnya. La ilaha illallah. Ya. Makanya ya akhwal Islam, yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, umatku berpecah belah menjadi 73 golongan, itu dalam bid'ah akidah, pokok-pokok agama. Ya. Yang disebut di situ ada Khawarij, ada Murji'ah, Syiah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Sufiyah. Itu dikategorikan oleh para ulama, dan masing-masing berpecah-pecah lagi. Dan Rasulullah sudah mengabar itu jauh-jauh hari. Kata Rasulullah, umatku berpecah belah menjadi 73 golongan, 1 di surga, 72 di neraka. Siapa ya Rasulullah yang 1 itu? Kata Rasulullah, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Bagaimana kaidah membedakan bid'ah atau yang bukan bid'ah? Waduh, itu pelajarannya belum selesai, Bapak. Kaidah-kaidahnya banyak, butuh pelajaran khusus itu. Ada bukunya yang berjudul Qawaid Ma'rifatil Bid'ah. Kaidah-kaidah mengenal bid'ah yang ditulis oleh Al-Jizani. Dan itu pernah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Anda nggak tahu apakah masih ada buku itu apa tidak. Itu buku bagus banget. Bagaimana kalau seseorang itu nggak tahu kalau ia terjerumus kepada bid'ah? Dia berdosa nggak ya Ustadz? Dia terjerumus kepada bid'ah itu kenapa, Pak? Ada orang nggak tahu itu ada 2 macam loh, Mas. Ada yang nggak tahu karena memang nggak mau tahu dan nggak mau belajar, bodoh amat. Maka ia berdosa akibat daripada dia meremehkan menuntut ilmu yang Allah wajibkan. Ada yang dia sudah menuntut ilmu tapi karena yang namanya ilmu luas, kemampuan juga terbatas. Ternyata ia baru tahu ternyata perkara yang bid'ah. Allah maafkan insyaallah. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian. Ya, ada orang yang berbuat bid'ah karena terkena syubhat. Dia kira itu bukan bid'ah. Yang seperti ini baiknya dihilangkan dulu syubhatnya, Pak. Ditegakkan dulu hujah kepada dia. Iya. Kenapa menanyakan tentang bagaimana istiwa Allah disebut bid'ah? Karena kita tidak bisa membayangkan bagaimana caranya. Allah pun tidak memberitahu, Rasulullah pun tidak memberitahu caranya gimana. Makanya ada orang berkata kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, Allah beristiwa di atas arash. Cara beristiwanya gimana? Pertanyaannya, pernah nggak Allah memberitahu istiwaku gini, nongkrong atau bersila? Nggak ada keterangan. Sementara Allah tidak mungkin serupa dengan makhluknya.
Rasulullah pun tidak menjelaskan. Maka Imam Malik mengatakan apa? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu diketahui maknanya secara bahasa Arab. Wal kaifu majhul. Caranya kita tidak tahu. Wal imanu bih wajib. Mengimani Allah beristiwa di atas arasy wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan mempertanyakan tata caranya bid'ah. Iya. Kenapa bid'ah? Karena ada nggak sahabat yang bertanya ke Rasulullah seperti itu? Nggak ada. Bahkan Pak, ada orang Arab Baduy datang ke Rasulullah dan mendengar hadis Nabi mengatakan Allah tertawa kepada dua orang. Yang satu membunuh yang lain, dua-duanya masuk surga. Yang satu berjihad terbunuh, yang membunuhnya masuk Islam, berjihad terbunuh lagi. Dua-duanya masuk surga. Allah tertawa kepada dua orang itu. Apa kata orang Arab Baduy? Lan na'dima khairan min rabbin yadhak. Kalau begitu hai Rasulullah, kita tidak akan pernah kehilangan kebaikan dari Rob yang tertawa. Ini orang Arab Baduy nggak nanya ke Rasulullah, hai Rasulullah tertawanya gimana caranya? Pakai mulut apa enggak? Enggak. Ini pada orang Arab Baduy Pak. Maka kalau antum masih mempertanyakan aja, antum lebih Baduy dari Arab Baduy. Adakah bid'ah dalam doa? Misal membuat cara tersendiri dalam berdoa. Ayo kita bikin doa tapi suara satu, suara dua. Ini orang kok berdoa apa-apaan? Emang Rasulullah dulu seperti itu caranya. Makanya kan pernah saya sampaikan, syarat ibadah itu ada dua. Yang pertama ikhlas. Yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah ada dalam 6 keadaan. Masih ingat nggak? Dulu banget saya menyampaikan. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah itu dalam 6 keadaan. Yang pertama dalam tata cara atau sifat. Yang kedua tempat. Yang ketiga waktu. Yang keempat jumlah. Yang kelima sebab. Yang keenam jenis. Itu pernah saya sampaikan Pak di beberapa bulan yang lalu. Nggak boleh kita bikin cara tersendiri. Saya mau bikin cara zikir sendiri. Caranya apa? Joget-joget. Kita katakan apa Rasulullah seperti itu zikirnya? Nggak ada. Atau waktu. Saya mau khususkan zikir di hari kelahiran saya. Saya lahirnya hari Selasa. Kita katakan mana dalilnya? Nggak ada. Nah ini saudaraku sekalian, ya. Nih kaidah-kaidahnya banyak sebetulnya ya. Pembahasan bid'ah itu panjang sebetulnya Pak. Ya butuh pembahasan tersendiri khusus. Ya. Ustadz, di rumah saya banyak pelaku bid'ah. Waduh. Ini baru belajar bid'ah udah ini nih. Saya mau amar ma'ruf nahi mungkar, cuman saya takut Ustadz. Kalau antum nggak punya kemampuan ilmu, mendingan diam aja dulu deh, sambil terus menggali. Kalau ilmu antum sudah kuat, hujahnya sudah kuat, sudah mampu membantah, baru sampaikan sedikit demi sedikit. Tapi kalau antum menyampaikan, antum harus siap-siap dituduh Wahabi. Pasti dasar lo Wahabi lo. Nah. Apakah saya akan diampuni Ustadz? Saya dulu pengikut bid'ah, peminum arak, perokok, makan riba,
bahkan pernah berzina. Tapi ketika udah sunnah, saya merasa sangat banyak dosa. Bagus. Kalau antum sudah sunnah, terus antum merasa suci dari dosa, begitu? Gak boleh. Sekarang saya mau tanya, Rasulullah merasa suci dari dosa enggak? Rasulullah istighfar dalam satu hari 100 kali loh Pak. Setiap kita itu harus merasa banyak dosa. Kita itu harus selalu introspeksi diri tentang dosa-dosa kita. Kalau kita sudah merasa sepertinya saya udah suci deh, nggak ada dosa. Waduh, bahaya itu. Ya. Nah, seperti itu. Maka dari itu, merasa banyak dosa itu penting supaya menimbulkan istighfar dan taubat. Saya merasa putus asa. Nah, ini yang bahaya. Kalau antum merasa putus asa, saya merasa putus asa, bagaimana Allah akan mengampuni saya? Saya mau tanya sama antum, dahulu para sahabat musyrik tidak sebelum masuk Islam? Berzina tidak? Makan riba tidak? Minum arak tidak? Iya. Kemudian mereka masuk Islam, taubat dengan taubat nasuh. Diterima oleh Allah? Diterima. Maka Allah berfirman, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Dalam surat Az-Zumar, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam riwayat Tirmizi, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Ya ibna Adam, innaka law balaghat dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani ghafartu lak. Hai anak Adam, kalaulah dosamu memenuhi awang-awang di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, aku pasti ampuni dosamu. Tidak pernah sekalipun Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau hambanya bertaubat, aku tidak akan ampuni dosamu. Mana ayatnya? Tidak ada. Mana hadisnya? Tidak ada. Semua hamba yang minta ampun kepada Allah, Allah mengatakan, aku pasti ampuni dosa. Saking penyayangnya Allah, saking pengampunnya Allah. Cuman masalahnya keyakinan kita kepada Allah yang ragu. Seakan kita putus asa, sudah sangat banyak dosa saya, sepertinya Allah sudah tidak akan ampuni dosa saya. Ini suudzon sama Allah. Wallah, Anda suudzon, buruk sangka sama Allah, Pak. Ya. Ustaz, tadi Ali Imran ayat 7 bukan ayat 6. Ya, Masya Allah, jazakallah khair, barakallah fiik. Ustaz, bagaimana ya caranya supaya saya tidak terus-menerus dosa, terjerumus dalam dosa onani? Kawin makanya, Kang. Ya Kang teh. Ya. Daripada onani mendingan nikah, enak. Ya. Bismillah, akhwat banyak, janda banyak. Saya mendengar Pak, ya, bahwa di Bandung ini banyak janda katanya Pak. Ya. Mungkin gara-gara banyak yang jomblo nggak berani kawin kali. Ya, saya kadang merasa lelah Ustadz. Ya jelas lelah lah. Onani terus ya lelah. Saya terus bertobat namun masih suka terjerumus. Saya pikir Allah telah menurunkan adab terbesar sama saya. Ya, dengan hilangnya hafalan Quran saya, mohon Ustadz petunjuk. Ya. Dan saya
Saya doakan kamu semoga Allah memberikan kepada kamu kekuatan untuk meninggalkan dosamu itu. Yang kedua, semoga Allah memberikan kepada kamu kemampuan dan kemauan untuk menikah. Apa sih yang menghalangi kamu untuk menikah? Kalau kamu berkata, saya belum mampu, udah puasa. Kata Rasulullah SAW, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu menikah, hendaklah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Siapa yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa. Sebagian ulama mengatakan mereka yang tidak mampu menikah wajib berpuasa. Karena Rasulullah menyebutkan fa'alaihi dengan kata ala. Iya, karena menghindarkan diri dari syahwat hukumnya apa? Dari zina hukumnya apa? Wajib. Syekh Utsaimin mengatakan kalau kamu tidak bisa menghindari pikiran kotor kecuali dengan main game, nggak apa-apa main game. Atau misalnya lari 100 kilo. Apakah mengamalkan yang masih menjadi perselisihan itu boleh diamalkan? Ya akhi, sesuatu yang masih diperselisihkan itu Pak, harus jelas dulu kepada kamu. Mana yang paling kuat dari dua pendapat tersebut? Kalau kamu masih ragu mana yang paling kuat, lihat ini masalah agama atau masalah dunia. Kalau itu masalah ibadah, pada asalnya jangan dilakukan dulu sampai ada dalil yang memerintahkan. Kalau itu masalah yang diperselisihkan ternyata masalah ibadah, jangan diamalkan dulu. Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa ibadah itu pada asalnya apa? Ya, tidak boleh dilakukan sampai ada dalil yang memerintahkan. Tapi kalau masalah dunia, jangan diharamkan dulu, tapi juga jangan konsumsi dulu. Sebagai sikap warok, kehati-hatian. Ya. Nah itu ya akhwat Islam, azani Allah ya. Apakah saya tinggalkan masjid yang suka dan sering melakukan kebid'ahan? Ya janganlah, tetap antum sholat di masjid itu, tapi jangan ikut-ikutan berbuat bid'ah. Sambil memberikan warna di situ. Warnai kalau bisa, sedikit demi sedikit. Ya bagi-bagi buku apa gitu. Berusaha untuk berdakwah di situ. Mudah-mudahan dengan sebab antum mereka sedikit demi sedikit diberikan pencerahan. Ya. Tadi pagi di kampung Ana ada yang meninggal dan Ana ikut bantu-bantu menguburkan. Terus Ana dikasih amplop Ustadz. Katanya itu uang salawat. Gimana nih Ustadz? Nggak usah diterima Mas. Ya, mendingan kasih apa? Fakir miskin aja. Supaya antum dapat pahalanya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apa yang maksud dengan bid'ah dhalalah? Bid'ah hasanah, bid'ah mubah dan yang lainnya. Dan katanya menurut Imam Syafi'i bid'ah ada dua, bid'ah terpuji dan bid'ah tercela. Mohon penjelasannya. Ini penjelasannya insya Allah pertemuan yang akan datang. Iya. Pada pertemuan yang akan datang saya akan jelaskan itu insya Allah. Bagaimana pandangan syariat Islam dengan maraknya pengobatan syar'i dengan cara ruqyah? Ruqyah itu ada dua macam kata para ulama. Ada yang pertama ruqyah syar'iyah. Ini ruqyah yang sesuai dengan syariat. Apa itu? Yaitu ruqyah yang berasal dari Al-Quran atau hadis atau doa-doa yang memang isinya baik.
Yang kedua yaitu ruqyah yang tidak sesuai syariat. Yaitu yang pertama ruqyah yang mengandung kesyirikan. Atau yang kedua ruqyah dengan bahasa yang tidak dipahami. Oh, cilaung coba capuh apa itu? Bingung apa itu ya? Jangan. Ya. Apa sih Ustadz ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah itu? Ibadah mahdhah itu ibadah yang murni ghairu ma'qulil makna, yang maknanya tidak bisa dicerna oleh akal kita. Contoh, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Bisa Anda cerna maknanya? Nggak bisa. Kenapa sholat duhur 4 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Ini namanya mahdhah. Ya. Kenapa? Ghairu ma'qulil makna. Kita tidak bisa mencerna dengan akal kita maknanya apa. Kenapa kok harus 2? Kenapa harus? Berarti itu murni memang pensyariatan dari Rabbul Alamin. Adapun yang ghairu mahdhah yaitu ibadah yang ma'qulil makna, yang masih bisa dicerna oleh akal kita tentang ilatnya apa. Biasanya ibadah tersebut berhubungan dengan kebiasaan atau adat istiadat. Contoh misalnya zakat. Kenapa Allah mewajibkan zakat fitr berupa apa? Gandum. Apa makna yang ada pada gandum ilatnya? Oh, makanan pokok. Maka kita kiaskan kepada gandum yang seilat dan semakna dengannya. Makanya dalam masalah ibadah mahdhah kias tidak berlaku. Kenapa? Karena untuk syarat kias itu harus dipahami dulu maknanya dan ilatnya. Sementara dalam ibadah yang sifatnya mahdhah kita nggak tahu maknanya apa, ilatnya apa. Maka dalam seperti itu nggak bisa kita kiaskan. Iya. Memakan makanan yang belum jelas kehalalannya bagaimana? Iya. Kalau memang belum jelas, yang sudah saya sampaikan tadi dalam masalah dunia pada asalnya apa? Halal. Jangan antum haramkan dulu. Tapi kalau mau hati-hati baiknya jangan dimakan dulu juga. Selama masih ada alternatif yang lain. Kalau yang jelas-jelas kehalalnya masih banyak, ngapain sih harus ngurusin yang nggak jelas? Iya. Paman ana mengundang ibu ayah ana untuk datang ke acara syukuran pernikahan yang dilaksanakan sebelum akad nikah, atau biasanya dikenal acara siraman. Siraman apa? Disirami apaan? Siram bunga, siram minyak tanah, atau siram apa? Nggak tahu. Saya nggak tahu ini ya, caranya bagaimana. Saya tidak bisa untuk menjawab kalau belum jelas kepada saya. Ya, caranya bagaimana, keadaannya bagaimana. Dalam sebuah kaidah mengatakan al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Untuk menghukumi sesuatu itu harus jelas dulu. Ya, gambarannya bagaimana. Kalau belum jelas, nggak berani saya jawab. Baik Pak, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan insyaallah pembahasan masalah bid'ah masih berlanjut sepertinya. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.